وترضى يا ذا الجلال والإكرام. Ramadan telah Allah hadirkan sebagai rahmat dan cahaya bagi hati orang-orang yang beriman. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan batil. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi mendidik jiwa agar bertakwa sebagaimana tujuan yang Allah tetapkan. Di bulan ini, pintu ampunan dibuka, doa-doa diangkat, dan rahmat Allah diluaskan. Inilah cahaya Ramadan, menerangi hati, menguatkan takwa. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda para pendengar di Roja TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang dan telah sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam pembahasan dan kajian ilmiah di hari-hari yang penuh berkah di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Dan alhamdulillah bersama kami Al-Ustaz Fakhruddin Nu'man Al-Syafidahullah taala yang menyampaikan kajian langsung di Mahat atau Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, Pandeglang, Banten. Pembahasan dari kitab Sulamul Wusul dan kita telah terkoneksi bersama beliau. Alhamdulillah. Kami memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya dalam pembahasan ini di line telepon 0218236543 dan untuk pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Baik, kita mulai pembahasan dari kitab Sulamul Wusul, Manzumah Sulamul Wusul dan syarahnya bersama Ustaz. Kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang insyaallah semoga senantiasa dicintai, diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Patut kita tersenyum, bergembira, berbahagia. Alhamdulillah.
Sore hari ini tanggal 3 Maret 2026 bertepatan di tanggal 13 Ramadan. Allahu Akbar. Di tengah kegembiraan kita di bulan Ramadan, di sore hari, kata orang Sunda ngabuburit ya, mencari sore menjelang kita berbahagia. Allahu Akbar, lis-shaimi farhatan. Bagi yang berpuasa ada dua kebahagiaan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Ya, berbahagia ketika berbuka dan berbahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum salih amal. Semoga Allah senantiasa menerima amal saleh kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, membebaskan kita dari api neraka. Syafaat semoga kita dapatkan dari kiamat. Dan tentunya Allahu Akbar, ujungnya semoga semua kita dimasukkan ke surga Allah, terkhusus surga Rayyan yang Allah sediakan di bulan ini. Tentunya kaum muslimin rahimakumullah, di sisa waktu kita sejatinya kita lebih segagah, lebih semangat karena Ramadan subhanallah keadaannya lebih mulia, lebih utama, dan di penghujungnya adalah waktu-waktu yang agung. Sampai Rasulullah SAW, beliau kalau sudah masuk nanti di 10 hari terakhir, beliau fokus untuk beribadah, mengencangkan ikat pinggangnya. Begitu kata Aisyah, ya, tidak menggauli istrinya, bahkan beliau bersahaja 10 hari terakhir di rumah Allah SWT, terkhusus dalam rangka mendapatkan Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan kita untuk menyempurnakan kekuatan ibadah kita di sisa Ramadan yang insya Allah masih, yaitu 15 hari lebih. Ya, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita. Dan kita tentunya lebih tersenyum lagi, alhamdulillah, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk duduk sejenak di sore hari ini, walaupun melalui media, ya, antum di mana saja berada, kami di Pandeglang, di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, ya, Kru Roja di Bogor. Allahu Akbar. Ya, tidak mengurangi kita dalam semangat kita menuntut ilmu, yang itu merupakan taufik, pertolongan dan hidayah Allah SWT. Berarti Allah masih menginginkan kita bahagia, masih menginginkan kita kebaikan, masih menginginkan kita menjadi manusia termulia. Karena tidak ada manusia termulia di alam semesta ini kecuali orang-orang yang dianugerahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan ilmu, hikmah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, dan siapa yang diberikan hikmah, ilmu, kesesuaian, yaitu perbuatan dengan perkataan, perbuatan dengan perkataan dan perbuatannya dengan ilmu, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang mubarak yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan yang lalu, ya, telah kita bahas, ya, dua bait yang berkaitan dengan penegasan akidah Ahlussunnah yang tidak ada perselisihan di kalangan ulama Ahlussunnah, termasuk subhanallah di kalangan para imam yang 4 yang masyhur, yang menjadi tauladan dan panutan bagi kebanyakan kaum muslimin di hari ini. Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Abu Hanifah sebelumnya, dan Imam Ahmad. Ya, subhanallah, semua sepakat karena mereka adalah ulama yang tegak manhajnya, akidahnya, keimanannya di atas sunnah, di atas bimbingan Rasulullah SAW, di atas bimbingan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, ya, yaitu annal Qur'ana kalamullah ghairu makhluk. Annal Qur'ana kalamullah ghairul makhluk. Ustaz boleh. Bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Allahu akbar. Alhamdulillah, Allahu akbar. Sejatinya kita, Allahu akbar, tatkala kita membaca Al-Qur'an, hadirkan, ya,
tatkala kita membaca Al-Quran, hadirkan bahwasanya kita membaca apa. Apakah surat-surat itu dari orang tua kita, dari orang-orang termulia di alam semesta ini, atau dari raja, misalkan raja dunia? La, kalla. Surat-surat yang kita baca dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas adalah kalam Allah Azza wa Jalla, perkataan Allah Subhanahu wa taala, perkataan Rabbul Alamin. Allahu Akbar, perkataan Rabbul Alamin yang tidak pernah kita temui, tapi dia ada dan kita rindukan. Subhanallah, karena dia senantiasa memberikan segala-galanya untuk kita. Dia memberikan kehidupan kepada kita, rizki, kenikmatan. Allahu Akbar, semoga kita bisa melihat wajahnya. Tapi alhamdulillah, kendati pun kerinduan itu bisa kita obati dengan apa? Dengan kita membaca kalamnya, kalam Allah Azza wa Jal, yang isinya hidayah, yang isinya rahmah, yang isinya nur, cahaya, yang isinya mau'izah, nasihat-nasihat mulia, yang isinya adalah petunjuk. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah, alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah, yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, yaitu Al-Quran, yang tidak ada sedikit pun kesesatan di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Allahu Akbar. Ma'asyal muslimin, ahli sastra dari bangsa Arab terdahulu, dari semenjak yaitu diutusnya Rasulullah SAW, sebagaimana perkataan Walid bin Mughirah, dia takjub, dia tercengang. Ya, kata dia, tidak ada ahli syair di antara kalian yang paling gagah kecuali aku. Namun subhanallah, dia tidak bisa membandingkan penyair-penyair Arab dengan kalam Allah Azza wa Jalla. Isinya keindahan, isinya kelezatan, isinya ketumakninahan. Bahkan Quran ini, "Lau anzalna ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Allahu Akbar. Al-Quran ini andai kata diturunkan ke gunung, niscaya gunung itu akan luluh lantah, penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semoga kita menjadi ahlul Quran. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Quran sebagai yaitu penenang jiwa kita, wa nura sudurina, dan cahaya dada-dada kita, wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina, dan sebagai yaitu pensirna kesedihan dan kegalauan kita. Allahumma subhanallah, Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, apalagi tentunya keberadaan kita di bulan Ramadan, bulan ya Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah turunkan kalamnya ini, dan dipilih untuknya malam termulia Lailatul Qadar, yang semoga kita bisa mendapatkannya juga. Masya Allah, begitu gagah dan gigih para salaf terdahulu. Imamnya adalah Rasulullah SAW. Mereka dekat dengan Al-Quran, mereka membacanya, mereka menelaahnya, mereka mentafsirkannya, mereka mengamalkannya. Subhanallah, semoga kita termasuk ahlul Quran. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, di antara wajib kita imani bahwasanya Al-Quranu kalamullahi azza wa jalla, perkataan Allah. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sifat di antara sifat Allah. Ya? Dan sifatnya ada bersamanya. Karena Allah Subhanahu wa memiliki sifat, sepakat para ulama, di antara sifat Allah kalam. Allah yaitu berbicara. Allah, maaf, tidak bisu. Allah berbicara. Di antara sifatul kamalillah azza wa jal, sifatul kamalillahi azza wa jal, bahwasanya sifat kesempurnaan Allah, Allah berbicara. Allah tidak bisu. Na'udzubillah. Dan ini sifat dzatiyah, kabariyah, la yanfaqu anillah azza wa jal. Sifat dzatiyah, ya, yang isinya berkaitan dengan zat Allah yang tidak akan pernah terpisah dari Allah. Jadi sudah ada dengan bersamaannya adanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk itu ada setelah adanya Allah, dan adanya Allah tidak ada ujungnya. Makhluk itu hadis, baru. Hadis, sesuatu yang baru. Adapun kalam Allah sifatullah wujuduhu ma'a wujudillah wa wujuduhu la awwalalah. Ya, sifat Allah itu, ya, kalam Allah itu sifat Allah. Dan sifat Allah itu adanya bersama adanya Allah yang tidak ada awalnya. Sebagaimana tidak ada akhirnya. Maka azali, ya, bukan baru. Ya,
maka Allah min sifatihi yatakallam, al-kalam. Ya, wa yatakallamu mata sya'a wa kaifa sya'a wa bima sya'a. Dia dan Allah berbicara sekehendak dia. Kapan dia mau bicara, dia bicara. Dengan apa yang dia ingin ucapkan, diucapkan. Dengan siapa? Apa ucapannya? Oleh karena itu, ma'asyal muslimin, rahimakumullah, ya, ulama Ahlussunnah mengatakan bahwa sifatul kalam sifatun dzatiyatun fi'liyah. Fi'liyatun dzatiyah. Ya, sifat fi'l dzatiyah yang tidak berkaitan dengan masyiah, kehendak. Karena dia berkaitan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. La yanfak. Tidak akan pernah terpisah dari Allah. Sebagaimana Allah mendengar, Allah melihat, ya, tangan Allah, wajah Allah. Semuanya ini sifat dzatiyah yang tidak akan terpisah dan adanya dari awal adanya Allah. Ya. Lalu Allah juga memiliki sifat fi'liyah. Sifat yang yaitu tergantung dengan kehendak Allah. Ya ta'alaq bi masyiatillah. Mata sya'an yaf'ala fa'ala wa mata sya'an la yaf'ala la yaf'al. Ya, kapan Allah ingin berbuat, melakukan, Allah lakukan. Ya, kapan Allah tidak ingin melakukan, dilakukan. Fa'alul lima yurid. Ya, yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang Allah keinginkan dan fa'alul lima yurid. Nah, Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Yaf'alu ma yasha. Allah berbuat sekehendaknya. Bahkan Allah tidak boleh ditanya kenapa begini, kenapa begitu. La yus'alu amma yaf'al. Tidak boleh kita bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah. Wa hum yus'alun. Sementara kita yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ahadul kalam, ya, satuan perkataan-perkataan Allah itu fi'liyah. Sehingga adanya Al-Qur'an, ya, adanya yaitu Allah berkata dengan Ibrahim, Allah berkata dengan Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj, bahkan ada nabi yang digelari Kalimur Rahman, siapa itu? Musa alaihi salatu wassalam. Dan Allah berkata dengan siapapun dan kapanpun yang Allah kehendaki. Ahadnya, satuannya adalah itu fi'il, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi'lullah laisa makhluk. Ya, ma fi'lullahi laisa makhluk, ya, dan perbuatan Allah itu bukan makhluk. Maka sebetulnya sederhana, Allahu akbar. Saya kira orang awam tidak perlu rinci penjelasan tentang ini, ya. Naam, langsung secara fitrah, sebagaimana fitrah sahabat menerima akidah ini, ya, bahwasanya Al-Qur'anu kalamullah wa kalamullahi laisa makhluk, ya, bukan makhluk yang diciptakan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, itu sudah kita bahas, ya, dalam pembahasan yang lalu. Naam. Ikhwani, Ustaz Ihsan, kita sempurnakan pembahasan Al-Qur'anu kalamullah supaya tidak bias, ya. Ya, supaya tidak bias, karena ada orang ini mushaf makhluk apa kalamullah gitu kan. Ya, yang membaca itu siapa? Gitu kan? Naam, yang menghafal itu kan makhluk. Maka kita harus pilih dan pilih mana yang makhluk, mana yang kalamullah. Oleh karena itu, ada 6 bait yang perlu dibaca di hari ini, dan insya Allah pembahasannya singkat karena saya mohon izin Ustaz Ihsan dan kru di Roja, saya ada acara jam 5, kemungkinan ya tidak panjang kajian sore hari ini, ya, jazakallahu khair. Maka mungkin boleh dibaca dulu Al-Ihsan, yuhfadhu bil qalbi wa bil lisani, tafadhal. Naam. Bismillah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, yuhfadhu bil qalbi wa bil lisani, yutla kama yusma'u bil adhani, كذا بالأبصار إليه ينظر وبالآيات خطه يستر وكل ذي مخلوقات حقيقة دون كلام بارئ الخليقة جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان فالصوت والألحان صوت القارئ لكنما المتلو قول الباري ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا. Jazakallah. Sebentar. Baik. Barakallahu fikum rahimakumullah. Ayyuhal ikhwanakumullah, bait-bait ini ada 2 faidah bagi kita. Faidah pertama yaitu fawaid
faidah-faidah untuk apa di Al-Quran ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faidah-faidah di mana di antara manfaat Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang kedua, faidah yang kedua yaitu kita memilah dan memilih. Ya. Tatkala ada kelompok yang mengatakan Quran makhluk sebagaimana Jahmiyah, Mu'tazilah, naudzubillah. Ya, mereka mengatakan Quran makhluk. Dan itu yang digembor-gemborkan. Sampai Imam Ahmad rahimahullah taala yaitu mendapatkan ujian fitnah di zaman Ma'mun. Sampai dipenjara, sampai dicambuk. Subhanallah, rahimahullah disebabkan membela yaitu akidah Ahlussunnah yang meyakini bahwasanya Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk, bukan ciptaan, tapi kalamullah azza wa jalla. Ya. Maka kita terjemahkan ya. Qala rahimallah yuhfadhu bil qalbi. Quran itu dihafal dengan hati. Bil qalbi dihafal, disimpan di hati. Wa bil lisani yutla. Dan dengan lisan dibaca. Insyaallah Al-Quran dengan lisan dibaca. Kama yusma'u bil adhani. Sebagaimana didengar dengan telinga kita. Didengar dengan telinga kita. Kada bil absari ilaihi yundaru. Ya begitu juga itu dengan mata. Masya Allah, dengan mata. Al-absar ilaihi kepadanya, kepada Al-Quran yundaru, dilihat. Dengan mata kita melihat Al-Quran. Kita sekarang Masya Allah membaca mushaf, kita melihat. Wabil ayadi khattuhu yusattaru. Dan dengan tangan-tangan, ya, dengan tangan-tangan yaitu para penulis, ya, Quran itu ditulis. Dengan tangan-tangan penulis Quran itu ditulis. Wa kullu dhi makhluqatun. Semuanya ini makhluk. Maksudnya apa itu? Hati, lisan, telinga, mata, kemudian tangan yang menulis, semua itu makhluk. Yes, semua itu makhluk. Duna kalami bari'il khaliqah, bukan kalam Allah. Bukan kalam, ya, yaitu bari'il khaliqah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk. Jallat sifatu rabbina ar-rahmani. Namun ya sifat Allah Maha Agung. Jallat sifatu rabbina ar-rahman. Ya, Maha Agung sifat Allah Rabb kita yang Maha Rahman, an wasfiha, dari kita sifati bil khalqi wal hidsani. Ya, Maha Agung sifat Allah dari kita sifati dengan makhluk, dan yaitu al-hidsan baru adanya, tidak azal, ya, tidak terdahulu namun baru, karena setiap di antara sifat makhluk adalah al-hadath, yaitu baru, ya, tidak bersama Allah SWT, dari adanya Allah SWT. Maka kata beliau, fas-sautu wal alhanu sautul qari. Maka adapun suara nih, ya, kita baca nih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul huwallahu ahad. Fasautu saut wal alhan, dan lahan, lantunan, ya, itu sautul qari. Itu suara, yaitu suara pembaca, suara sang pembaca. Ya. Suara yang kita dengar suara pembaca. Ustaz Fakhruddin membaca, Ustaz Ihsan membaca, fulan membaca. Ya, maka itu suara pembaca. Walakinnamal matlu. Namun ketahuilah, kata beliau, yang dibaca apa? Qaulul bari. Yang dibacanya apa? Qaulul bari. Perkataan al-bari, yaitu Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan jelaskan. Maqalahu la yaqbalu tabdila. Dan apa yang diucapkan oleh Allah dan Al-Quran la yaqbalu tabdila. Sama sekali tidak menerima perubahan. Al-Quran sudah paket. Bahkan tidak akan mungkin ada yang bisa merubahnya. Baik secara lafaz, maupun secara hukum, maupun secara makna. Kalla. Sama sekali. Tidak akan ada yang bisa merubah Al-Quran. Wala asdaqu minhu qila. Dan tidak ada yang paling jujur, paling benar, ya, yang mengungguli kebenaran, yaitu apa yang diucapkannya, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Hafidhakumullah jami'an. Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, dan kitabnya dinukil kitab Al-Masail wa Rasail Marwiyah 'anil Imam Ahmad fil Aqidah.
Al-Imam Ahmad mengatakan perkataan indah sekali. Kata beliau, yatawajjahul abdu lillahi ta'ala bil Qur'an bi khamsati awjuh. Seorang hamba ya menghadap Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepada Allah dengan Al-Qur'an, ya. Seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Qur'an dengan 5 cara. Seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Qur'an dengan 5 cara. Wa huwa fiha ghairu makhluk. Ya. Dan dengan 5 cara tersebut ya menandakan bahwasanya Quran bukan makhluk. Dalam urusan-urusan 5 ini Quran bukan makhluk. Yang pertama, hifdun bil qalb. Cara yang pertama dalam rangka mendekatkan diri kepada Al-Quran yaitu hifdun bil qalb, menghafalnya dengan hati. Allahu Akbar. Nanti akan kita jelaskan sedikit ya, menghafalnya dengan hati. Yang kedua, wa tilawatun bil lisan, membacanya dengan lisan. Kita baca Al-Quran. Wa sam'un bil adhan, kita dengarkan dengan telinga kita Al-Quran. Masya Allah. Akhi, subhanallah, jadikanlah perkara utama yang sejatinya kita cintai, kita rindu, ingin senantiasa mendengarnya, bukan musik. Atau bukan nyanyian-nyanyian. Ya, manusia lala. Yang kita dengarkan adalah Al-Quran. Allahu Akbar. Makanya Utsman mengatakan, dan yang lainnya juga para salaf dahulu, andai kata hati kita bersih, maka tidak akan pernah kenyang dari mendengar Al-Quran. Kemudian, wa nadratun bibasarihi, dan kita melihat dengan mata kita. Nah, ya, karena Quran, subhanallah, kita bisa baca dengan kita melihatnya. Allah, tidak ada pemandangan indah kecuali ketika kita melihat pemandangan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika diperdengarkan, ketika kita lihat, yaitu tulisan-tulisannya, mushaf yang tertulis dalamnya Al-Quran, itu pemandangan terindah. Ya, na'am, kata beliau, kata wa khuttun biyadihi, dan kita menulis dengan tangan kita. Karena Quran itu kitab. Apa yang kata kitab? Kitab artinya maktub, tertulis. Ya, oleh karena itu subhanallah, di zaman Nabi ada apa namanya istilahnya? Ada kutabul wahyi, ada penulis wahyu. Ya, Abu Sufyan sebagai dan lainnya yang apa namanya? Siapa di antara penulis wahyu? Zaid bin Sabit dan yang lainnya. Ya, penulis wahyu karena Quran ditulis. Ya, maka ketika kita menulisnya, makanya Allahu Akbar. Ya, orang yang sekarang mencetak Al-Quran, menulis Al-Quran, Allahu Akbar. Saya kemarin ke sebuah museum, Ustaz, ya. Ada mushaf ditulis selama 60 tahun, Ustaz. Bayangkan, ya. Ditulis selama 60 tahun, dia menulis dengan apa namanya? Dengan menjahit. Ya, dengan benang. Ya, salah satu museum di Makkahul Mukarramah. Ya, ma'asyal muslimin rahimakumullah. Maka kata beliau, fal qalbu makhlukun. Ini penting nih ya. Fal qalbu makhlukun. Maka hati makhluk. Tempat menghafal. Hati yang jadikan tempat menghafal itu makhluk. Lakin ya wal mahfudu ghairu makhluk. Namun yang dihafal bukan makhluk. Allahu Akbar. Nah, ini yang kita ingin tegaskan. Ya, hati makhluk. Tapi yang dihafal bukan makhluk. Hati, tempat. Ya, Allah katakan bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri ladina utul ilma. Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas yang Allah simpan, yang Allah titipkan di dada-dada orang yang diberikan ilmu. Di dada-dada, di hati-hati orang yang diberikan ilmu kepada karena Allah Akbar. Semoga kita termasuk penghafal Quran berapapun yang kita hafal. Ya, jangan sampai kata Nabi SAW, ya, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Ya, orang yang di tenggorokannya, di hatinya, di dadanya tidak ada satu pun dari ayat-ayat Al-Quran, maka seperti rumah yang rusak, rumah yang tidak dihuni, isinya jin kayaknya ya, kalau rumah nggak dihuni itu ya. Naam, begitu kata Nabi SAW, rumah, hati, dada, tenggorokan yang tidak terisi dengan ayat Al-Quran, yang tidak ada hafalannya, ya, maka seperti rumah yang rusak, kata Nabi, rumah yang tidak dihuni, biasanya dihuni oleh naudzubillah makhluk yang jahat, ya. Maka yang menghafalnya hati, dada yang hati yang ada di dada itu adalah makhluk, tapi yang dihafal adalah kalam Allah. Kemudian kata beliau, wat tilawatu makhluk.
Ya, yang membacanya, suara yang kita dengar nih. Qul huwallahu ahad. Antum dengar ana baca kan? Yang baca siapa? Fakhruddin. Nah, yang bacanya dan suara yang keluarnya, suara yang kita dengar itu makhluk. Tapi wal matsluwu ghairu makhluk. Tapi yang dibaca bukan makhluk. Yang dibaca kalam Allah Azza wa Jalla. Yang dibaca kalamullah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ya, sehingga yang kita dengar adalah kalam Allah. Kemudian wasam'u makhluk. Ya, telinga kita yang kita gunakan untuk mendengar itu makhluk. Tadi ana baca Quran, antum dengar enggak? Dengar. Antum dengar apa? Yang dengar siapa? Yang dengar makhluk. Tapi yang didengar apa? Wal masmu'u ghairu makhluk. Ya, sementara yang didengar, antum sekarang dengar apa? Dengar surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang didengar adalah kalamullah, bukan makhluk. Kalamullah azza wa sifat Allah, kalamullah. Perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wan nadaru makhluk. Dan mata yang melihat. Sekarang kita baca mushaf nih ya. Pakai apa nih? Pakai mata kita. Kita baca. Hah? Kita baca, kita mendengar orang yang membaca. Ya, atau kita baca mushaf dengan mata kita. Yang melihat, yang memandang itu makhluk. Tapi wal manduru ilaihi makhluk, ghair makhluk. Ya, namun yang didengar adalah bukan makhluk. Yang didengar bukan, yang dilihat bukan makhluk. Yang dilihat bukan kalamullah. Antum lihat di mushaf itu ada tulisan-tulisan itu kalamullah azza wajalla. Itu kalamullah azza wajalla. Ya, wal kitabatu makhluqatun. Dan alat tulis, ya, penulisnya, alat tulisnya apa saja? Penulisnya, apa lagi? Penanya, apa lagi? Apa namanya? Kertasnya, apa lagi? Tintanya, semua makhluk. Lakin wal maktubu, adapun yang dicatat, yang ditulis ghairu makhluk, bukan makhluk. Oh, kalam Allah azza wajalla. Jelas ya? Allahu akbar. Maka di sini maksudnya subhanallah, di sini ada saya bilang tadi ada dua faedah. Ya, faedah yang pertama dari bait-bait ini, Allahu akbar, sejatinya hati kita diisi dengan Al-Qur'an. Ya, karena Quran itu disisipkan, dititipkan oleh Allah, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri ladina utul ilma. Ya, yaitu ayat-ayat Allah yang Allah titipkan di dada orang yang berilmu. Yang kedua, lisan kita senantiasa Allahu akbar, apalagi di bulan Ramadan nih. Imam Syafi'i menghatamkan 2 kali sehari. Allah, 2 kali sehari luar biasa. Keumuman banyak sahabat Al-Aswad, kemudian yang lainnya, ya, menghatamkan sehari sekali. Ada yang 3 hari sekali. Subhanallah. Di bulan Quran, ya, lisan kita, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti Quran akan datang di hari kiamat membawa syafaat kepada pembacanya. Ya, orang yang membaca Al-Quran dan dia pandai akan bersama para malaikat. Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak pernah mengatakan alif lam mim 1 huruf, lakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Tapi 3 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, wa fi kulli harfin hasanatu wal hasanatu bi asri amsalha. Ya, 1 huruf yaitu setiap satu huruf 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dilipatkan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Allahu akbar. Kaum muslimin rugi makanya kalau tidak baca Quran. Maka Quran dibaca. Ya, alladzina amanu. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Ya, orang-orang yang diberikan kepadanya Alkitab lalu mereka membacanya dengan sebenar-benarnya, membacanya. Di antara membacanya membaca dengan lisan. Ulaika yu'minuna bih, maka mereka lah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan juga kita dengar, ayolah kita berubah. Ya Allah, kebanyakan manusia, kebanyakan kaum muslimin sekarang dengar apa? Dengar apa? Dengar goyang dompet, ya, dengar musik, ya, dengar syair-syair, dengar nasyid-nasyid, dengar yaitu ya Allah lagu-lagu yang subhanallah bukan semakin mensucikan hati, mendekatkan hati, meluluhkan hati, bahkan semakin membuat hati keras, bahkan membuat semakin hati semakin play untuk lebih dekat untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La Al-Qur'an. Subhanallah, Nabi sangat senang mendengarkan Al-Qur'an. Ya, kadang-kadang Nabi minta kepada sahabat yang Ibnu Mas'ud, ya, meminta kepada Ibnu Mas'ud bacakan, ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa ilaika unzil. Masa aku baca kepadamu? Bukankah Quran turun kepadamu? Maka kata Rasulullah, uridu an asma' min ghairi. Ya, aku ingin dengar Quran itu dari selain aku. Akhirnya dibacalah yaitu Al-Quran sampai kepada 1 ayat.
Rasulullah menangis, kata Nabi, hasbuk, cukup. Allahu Akbar. Indah. Tidak ada wallahi, tidak ada perkataan yang paling indah untuk kita dengar kecuali kalam Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kata para ulama, kalau antum ingin ngetes ya sejauh mana kebersihan hati antum, maka lihat sejauh mana kecintaan antum terhadap Al-Quran, membacanya, menghafalnya, minimal mendengarnya. Ayo kita jadikan di rumah kita yang didengar Quran, di mobil kita yang didengar audio Al-Quran. Subhanallah. Maka itu adalah kenikmatan. Kemudian kita melihat, ya, melihat Al-Quran. Nah, Al-Quran perlu dipandang, tapi bukan hanya dipandang ya, dipandang untuk dibaca, dipandang untuk dibaca. Masya Allah, mushaf, kitab yang teragung, ya, wal Quranil Majid, kitabun, ya, kitabun azim, kitab yang agung, kitab yang besar. Allahu Akbar. Kalau Anda baca kitab apa Anda? Baca koran, baca apa? Baca WhatsApp, baca apa Anda? Baca, ya Allah, ya, baca buku-buku apa, novel atau apa misalkan buku-buku, ya Allah, it's okay kalau itu ada manfaatnya di sana, tapi ketahuilah tidak ada bacaan yang paling indah di wallahi tidak ada bacaan yang paling indah di alam semesta ini kecuali kitabullahi azza wajal. Kemudian kaum muslimin juga kita menulis, masya Allah, alhamdulillah, walaupun hari ini dengan izin Allah ada kemudahan, kitab Quran telah tertulis dengan sempurna di mushaf-mushaf, bahkan di Android tertulis, alhamdulillah. Maka itu bagian daripada, ya, tinggal selanjutnya kita memahaminya, mentadaburinya, lalu kita mengamalkan isi kandungannya, lalu kita mendakwahkan isi kandungan Al-Quran. Wadzakir bil Quran, berikanlah peringatan, yaitu dengan Al-Quran, man yakhafu wa'id, orang yang takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Nah, maka itu yang menjadi harus menjadi hobi kita. Jadi kalau antum tulis, ditanya, hobi antum apa? Atau di diary antum, hobi antum apa? Katakan, hobiku Al-Quran. Wallahi hobiku Al-Quran. Maka Anda insya Allah akan menjadi orang yang paling selamat. Allahu Akbar. Ya. Kalau bahas tentang perkara ini saya tidak cukup waktu kita. Ya, tentang bagaimana gagahnya Al-Quran. Nah, kemudian ayol ikhwan kamallah. Nah, faedah yang kedua dari bait ini, bahwasanya kita harus membedakan. Ya, ada orang yang, maaf ya, saya katakan, maaf kalau agak kasar dikit, bodoh, jahil, mengatakan ini kan mushaf Al-Quran, mushaf ini kan makhluk. Ya, bukankah mushaf ini, lihat di sini ada tulisan, ada kertas, ini kan makhluk. Katakan benar. Iya. Ya. Makanya para ulama membedakan mana yang terkait, mana yang makhluk, mana yang bukan makhluk. Maka ada istilah yang ada istilah yang di. Ya, mabni ma'lum, memakan, meminum, membaca, mendengar, melihat, itu mabni ma'lum. Itu adalah makhluk. Tapi mabni majhul, yang majhulnya, yang di-nya, yang dibaca, yang didengar, yang ditulis, yang dihafal, yang apalagi yang dilihat. Maka harus bedakan. Ya, maka sepakat kita, betul. Kalau yang membaca, lisan kita nih, lidah kita baca nih, atau si fulan membaca, atau yang membaca, atau yang tadi yang menghafal, si fulan menghafal, disimpan di dadanya di sini, yang menghafal, kemudian yang menulis, ya, yang menulis, kemudian apa lagi, yang melihat, ya, gitu, yang mendengar Quran, itu semuanya makhluk, ya, itu semuanya makhluk. Yes, tidak ada perselisihan antara kita. Bahwasanya, ya, mushaf ini makhluk, betul. Ya, kemudian apa? Isinya apa di sini? Ada kertas, ada apa lagi? Ada tinta, lalu ada yang menulisnya. Ada tulisan-tulisan yang terlihat di sini. Masya Allah, lihat, hitam. Naam, lalu ada yang membaca. Semuanya makhluk, betul. Ya, itu adalah makhluk. Tetapi ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya, oleh karena itu kata beliau, wa kullu di makhluqah. Nah, kata beliau, semua itu makhluk. Hatinya yang menghafal, lisannya yang membaca, ya, telinga yang mendengar, ya, kemudian mata yang melihat, kemudian tangan yang menulis. Kata beliau, wa kullu di makhluk. Yes, kita sepakat, semua itu makhluk. Bukan sifat Allah. Dia baru adanya. Ya, ada setelah adanya Allah SWT. Namun, ya, makhlukatun duna kalamu bari'il khaliq, bukan perkataan Allah.
Tapi ma'asyal fasautu, ya, lakinnal matlu qaulul bari, ya. Maka apa kata beliau, ya fasautul wal alhanu sautul qari, suara dan lantunan-lantunan yang terdengar dari suara tersebut adalah suara pembaca, dia ini makhluk. Lakinnamal matlu qaulul bari, namun yang dibaca tadi, yang dihafal, yang didengar, yang diucapkan, yang ditulis, yang dilihat adalah qaulul bari, perkataan Allah, kalamullah azza wa jal, ya, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita camkan, ya. Maka alhamdulillah, saya kira sederhana. Alhamdulillah kita mengatakan qaulullah makhluk, maka sesatlah dan melesat jauh dari hidayah Allah, dari cahaya Allah, dari petunjuk Allah yang mengatakan Al-Qur'anu makhluk, ya. In huwa illa sihru yu'sar, in huwa illa kalamu wa ma huwa illa qaulul basar, ya, in huwa illa sihru yu'sar. Subhanallah, katanya Al-Qur'an ini adalah perkataan manusia, perkataan biasa. Nauzubillah, ya. Maka dalil-dalil tentunya kita berlindung kepada Allah dengan Quran boleh, dengan kalam Allah boleh. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Andai kata kalimat-kalimat Allah yang sempurna itu makhluk, ini saya kita terjerumus kepada kesyirikan, ya, karena kita tidak boleh berlindung kepada makhluk. Tapi karena dia bukan makhluk, kalimat-kalimat Allah yang sempurna, paling sempurna dari kalimat Allah adalah Al-Quran. Maka Al-Quran bukan makhluk. Maka kaum muslimin rahimakumullah. Pendapat yang lain, ada pendapat mengatakan Quran itu kalamun nafsi, ya. Nah, ini pendapat yang diakui oleh, yang diyakini oleh Al-Asy'ariyah terdahulu. Kalamun nafsi, kalam jiwa. Maksudnya apa? Mereka kalamullah, tapi kata mereka Quran kalamullah, kalamun nafsi, kalam jiwa. Apa maksudnya? Iya, Rasulullah SAW, Jibril, Allah SWT memberikan pemahaman terhadap Jibril, lalu Jibril menyampaikan pemahaman itu kepada Rasulullah. Jadi makna dari kalamullah ini alif lam mim, dan maknanya dari Allah. Tapi alif lam mim yang mengutarakan, yang menyampaikan ibaratnya, lafaz-lafaznya dari Rasulullah SAW. Subhanallah. Seperti hadis. Ya, hadis iya, kita katakan iya, hadis. Innamal a'malu binniyat, itu perkataan Nabi SAW. Tapi maknanya dari Allah, betul. Ya, na'am, betul. Ya, kemudian perkataan ya seluruh hadis yang dikatakan Nabi SAW. Adapun Al-Quran wallahi la. Al-Quran alif ba ta sa jim ha kha-nya, ya, kalamullah bihurufihi wa alfadhihi wa ma'ani. Perkataan Allah dengan huruf-hurufnya, dengan lafaz-lafaznya, dan dengan seluruh maknanya. Kita baca alif lam mim, begitulah dari Allah. Kita baca dzalikal kitabu la raiba fihi rabbil alamin, begitu dari Allah, tidak ditambah, tidak berkurang. Begitu dari Allah. Ya, yaitu sudah begitu dari Allah SWT. Itulah kalam Allah Azza wa Jalla. Nabi hanya mendapatkan amanah untuk menyampaikan, inna ma'alikal balagh. Ya, engkau tugasnya menyampaikan, bukan kalamun nafsi. Ya. Kemudian ma'asyal muslimin, ada orang yang mengatakan, ada mohon maaf ya, ini walaupun barangkali ini bagi sebagian tidak terlalu penting, karena ya bagi sebagian kita mungkin masalah ini cukup mengatakan Quran makhluk, dan tadi yang membaca makhluk, yang dibaca bukan makhluk. Itu sudah cukup sebetulnya. Tapi ada sebagian, tapi tidak mengapa kita sebutkan. Sebagian mengatakan ada perkataan untuk bisa lari dari mengatakan Quran makhluk, dia mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Lafzi bil Qur'ani makhluk. Lafadku dengan Al-Quran makhluk. Dan ini sebagian dari pendapat Jahmiyah. Lafadku dengan Al-Quran makhluk. Nah, tawakuf sebentar, kata para ulama. Apa yang kau makna? Kalau ada orang mengatakan lafadku dengan Quran makhluk, apa yang kau lafadkan atau lafadku, ucapanku, bacaanku dengan Quran ini makhluk, maka perlu diklarifikasi, kata ulama. Apa yang kau maksud? Lafadku bil Quran makhluk. Kalau yang dimaksud yang dibaca, kalau yang dimaksud yang membaca, lisan kita, suara kita yang membacanya makhluk, it's okay. Ya. Tapi kalau yang dimaksud lafzi bil Quran yang makhluk, yang dibaca, ya, yang dibaca, yang dilafadzkan, yang diucapkan adalah makhluk, la. Tidak.
Ya, maka mereka membuat syubhat gitu loh. Membuat syubhat dengan mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Ya, apa yang kubaca, apa yang kulafazkan, apa yang kulatunkan dan Quran ini makhluk. Kita katakan, ya, sebentar dulu. Apa yang kau maksud dengan ucapkan lafzi bil Quran makhluk? Ini kelompok namanya lafziyah. Ya, ada kelompok namanya lafziyah yang dia juga bagian daripada Jahmiyah sebetulnya. Ya, mereka tidak langsung togmul mengatakan Quran makhluk lah. Mereka mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Lafadku, ya, ucapanku, kalimat-kalimatku dari membaca Al-Quran ini makhluk. Dalam membaca Quran ini makhluk. Ya, maka kata ulama, skip sebentar. Apa yang kau maksud dengan perkataan itu? Kalau engkau maksud lafzi, lafadku, pembacaanku, ucapanku dari Quran ini makhluk adalah yang membaca, yang mengucapkan, lantunan, ya, suara yang keluar dari ucapan Anda, makhluk is okay. Naam, kita sepakat itu makhluk. Tapi kalau Anda yang maksud lafzi bil Qur'ani makhluk, yang diucapkan, yang dibaca, yang dilantunkan, kalla la na'udzubillah, adalah kalam Allah jalla fi'ula. Aku lupa lihat, mohon maaf Al-Ihsan dan teman-teman di Roja dan kaum muslimin, barangkali hanya itu yang bisa Anda sampaikan di sore ini karena ada kegiatan, ya. Semoga sedikit banyaknya yang yang disampaikan pada sore hari ini manfaat bagi kita semua. Namun boleh ada kalau ada beberapa pertanyaan baik terkait dengan pembahasan ataupun di luar pembahasan, kalaupun ada, tafadhal. Nah, Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik atas penjelasan dan syarah cukup komprehensif berkaitan dengan akidah Ahlussunnati wal Jamaah tentang Al-Quran. Dan pemirsa serta pendengar Roja, kami berikan kesempatan untuk bertanya di sesi soal jawab di telepon 0218236543. Dan untuk pertanyaan pesan chat WhatsApp di nomor yang sama, dan kami angkat untuk satu pertanyaan terlebih dahulu, Ustaz. Baik, alhamdulillah sudah ada dari telepon. Kita angkat. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Ya, saya dengan Arifin Al-Maliki di Banten. Silakan, Pak Arifin, silakan. Ya, ini ada yang mau saya tanyakan, Ustaz, tentang zakat. Apakah orang yang tunanetra, apakah tunanetra itu bisa menerima zakat juga? Ya, dia sebagai mustahik juga atau gimana, Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Sedikit keluar dari tema, Ustaz, silahkan. Barakallahu fi akhi yang bertanya, barakallahu fi hafizakumullah, semoga Allah jaga antum. Bertanya tentang zakat untuk tunanetra. Asnaf atau golongan-golongan yang berhak menerima zakat sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ada 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Ada 8 asnaf. Ya, tunanetra nggak ada di situ, ya. Dalam ayat itu tunanetra nggak ada. Nah, maka jawabannya bukan karena tunanetranya. Ya. Kalau tunanetra, Masya Allah, dia usahanya jalan, dia pun miliardes, dia pun kaya, dia tidak miskin, dia punya keluasan rezeki. Ya, tidak berhak menerima zakat. Ya. Tidak sedikit, Mas, teman-teman semuanya, Masya Allah, tunanetra tapi Masya Allah, rumahnya mewah, usahanya jalan, ya. Bahkan mobilnya mewah, ya. Istrinya 4 mungkin. Tunanetra, ya kan? Luas rezekinya, maka haram untuk menerima zakat walaupun tunanetra. Tapi kalau ternyata tunanetra, ya sudah tunanetra, miskin lagi, ya Allah, ya hanya berharap kepada orang lain, minta-minta, jangan-jangan bukan sekedar besar pasar daripada tiang, bahkan nggak punya tiang dia, misalkan, ya, berharap kepada orang lain, miskin, maka yakin berhak menerima zakat, lebih utama tentunya, ya. Nah, yang melotot saja, yang miskin dapat, Masya Allah, bahkan padahal dia bisa mencari rizki, namun Allah takdirkan tidak dalam keadaan luas. Ya, apalagi dia seorang tunanetra yang memiliki kekurangan untuk leluasa mencari rizki, ya, maka tentunya kadarnya, standarnya bukan tunanetra atau tidak tunanetra. Standarnya adalah miskin, fakir atau tidak. Ya, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan akidah bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Bagaimanakah hukum bagi sebagian kaum muslimin yang masih beranggapan atau meyakini tidak sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah? Apakah sampai kepada taraf takfiri atau masih termasuk dalam
ranah dosa-dosa yang bisa dimaafkan. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khair. Naam, naudzubillah ya. Kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaan bagus. Allah katakan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wadarul ladina yulhiduna fi asma'i sayadkhuluna jahannam dakhirin. Wadarul ladina yulhiduna fi asma'i sayadkhuluna jahannam dakhirin. Naudzubillah. Allah katakan walillahil asmaul husna. Allah memiliki asmaul husna. Nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus. Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'min Mu'aimul Aziz Jabal Mutakabbir dan seterusnya. Dan kita tahu akidah Ahlussunnah, ya, setiap nama Allah kenapa dikatakan husna? Karena mengandung di dalamnya sifat-sifat Allah. Nama Allah dikatakan husna, terbaik. Ya, kata Syekh Utsaimin balighatun fil husn, sangat dahsyat baiknya, bagusnya. Kenapa? Beda dengan nama kita, ya. Namanya Hasan, ternyata dia orangnya nggak Hasan. Namanya Toyib, ternyata Bang Toyib. Namanya Soleha, ternyata Toleha. Iya kan? Gitu. Siapa itu yang maling ayam? Wah, si Soleh. Waduh, si Soleh maling ayam. Iya kan? Sifat manusia tidak mesti sama dengan namanya. Tapi Allah, setiap namanya sesuai dengan sifatnya. Ya. Tidak mungkin menyelisih sifat Allah SWT. Dia Razak, memang dia Razak. Dia Ghafur, dia memang Ghafur. Dia Tawwab, memang dia Tawwab. Dia Khalik, dia memang Khalik. Sang pencipta, penerima taubat, dan seterusnya. Nah, maka kata wadarul ladina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkanlah oleh kalian orang-orang yang ilhad. Menyimpang. Ilhad, menyimpang. Tersesat. Ya. Di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tersesat dalam bab ini Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Makanya mereka lari dari mengatakan Allah punya sifat, ya. Mereka mengatakan kalamnya makhluk. Kalamnya makhluk. Dan Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama. Dan Allah ancam tadi, wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayadkhuluna jahannam dakhirin. Tinggalkan orang-orang yang tersesat, menyimpang dari nama-nama Allah, mereka terancam dengan jahannam, ya, dengan jahannam Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini bukan perkara ringan. Ya, oleh karena sebagian ulama mengatakan, siapa mengatakan Quran makhluk maka dia kufur. Dia kufur. Ya. Hukuman para ulama, hukum atau statement para ulama atas orang yang mengatakan Quran makhluk, kufur. Ya, dia kufur dengan apa yang dikabarkan oleh Allah. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Masyaallah. Allah menyebutkan tentang Al-Quran dengan Allah katakan wa in ahadum minal musyrikin istajarak. Apabila ada orang musyrik datang ke negerimu minta perlindungan, fa'ajirhu, kasih perlindungan. Meminta suaka. Hatta yasma'a kalam Allah. Allah yang bilang barangkali nanti dia bisa mendengar kalam Allah. Ketika berada di negeri Islam, dia mendengar kalam Allah. Allah katakan, hatta yasma'a kalam Allah. Nah, maka begitu juga perkataan Nabi SAW. Kalam Allah, berulang-ulang Nabi katakan. Taib, maka ma'asyarul muslimin, maka ketika mereka mengatakan Quran makhluk, ya Quran itu diciptakan, ya Quran itu baru, maka jelas dia menyisi Al-Quran dan Sunnah. Menyisi bahkan kesepakatan salaf. Kesepakatan ulama Ahlussunnah, bahkan imam yang 4, para ulama terdahulu sebelumnya, para sahabat tidak ada yang berselisih satupun yang mengatakan kalau maka mereka menyelisihi yaitu ijma'us sahabat, ijma'us salaf min ahli sunnah, kufur. Nah, ini tentang hukum. Namun ketika kita mendapatkan seseorang masih terkena syubhat ini, bahkan yang mengatakan Quran makhluk atau Quran itu kalamun nafsi, kalam jiwa, Allah kasih pemahaman kepada melalui Jibril kepada Nabi, lalu Nabi yang mengungkapkannya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, qul huwallahu ahad, itu adalah lafaz-lafaznya dari Nabi, pemahamannya dari Allah. Ya, maka kita tidak sampai langsung mengkafirkan. Lah, Ahlussunnah paling hati-hati dalam urusan takfir, mengkafirkan, kafir mengkafirkan. Ya, ada dawabitnya, ada yaitu batasan-batasannya, ya. Ada ketentuan-ketentuannya yang tidak boleh kita bersebat. Barangkali dia jahil, barangkali dia bodoh, barangkali dia
yaitu punya syubhat di otaknya, kita tidak tahu, yang menghalangi dari kufur, namun terjerumusnya dia kepada dosa itu jelas. Dia melakukan dosa besar, akidahnya akidah yang buruk, yang mendatangkan dosa, namun sampai kepada kafir, ini butuh proses. Ada doabit yang harus ada aturan-aturan yang harus kita jalani, dan bukan setiap orang juga berhak mengkafirkan. Ada orang-orang tertentu, qadhi, ya, ulama dan seterusnya, ada petok palu, ada konsekuensi. Ingat, bab takfir, bab tercucur darah, ya, bab mengkafirkan, bab ngebom dan bab merusak, itu bukan bab setiap orang, ya, hanya orang-orang tertentu, ya, yang mampu untuk yang berhak untuk menjatuhkan eksekusi seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallah khair wa barakallahu fiik atas penjelasan dan pencerahannya. Demikian yang bertanya, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir Ustaz karena keterbatasan waktu. Silakan diikhtitamkan dan kesimpulan kajian. Silakan. Jazakallah khairan barakallahu fiik. Alhamdulillah, dan ikhwah semuanya, alhamdulillah pada hari ini, sore hari ini di sore Ramadan, semoga Allah terima amal soleh kita, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat sehingga menambah keimanan kita dan semakin lurus juga keimanan kita, terkhusus terkait dengan kalam Allah Azza wa Jalla. Kita semakin cinta apa yang paling kita cintai untuk kita lihat Al-Quran, yang paling kita cintai untuk kita dengar Al-Quran, yang paling kita cintai untuk kita hafal, bukan lirik-lirik musik, lagu, la, Al-Quran. Yang paling cinta untuk kita yaitu baca, yaitu Al-Quran, yang kita lihat dan seterusnya, Al-Quran. Ya, kecintaan Anda terhadap Al-Quran adalah tanda kebersihan jiwa Anda. Kalau Anda bersih jiwanya, maka tidak akan pernah bosan dengan Al-Quran. Kemudian sudah menetap akidah Ahlussunnah bahwasanya ya Al-Quran kalamullah, betul, yang membaca, yang menulis, yang mendengar, yang menghafal, ya, yang melihat makhluk, tapi yang dibaca, yang dilihat, yang didengar, yang dihafal, ya, kemudian yang ditulis adalah kalamullah azza wa jalla. Semoga Allah kasih kepada hidayah kepada kita kaum muslimin, dan kita juga doakan negeri kita senantiasa menjadi negeri yang berkah, negeri yang aman, subhanallah, ya, negeri yang terjaga Islam dan kaum muslimin di dalamnya. Juga kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini masya Allah, ya, di luar di luar sana sedang terjadi, ya, luar biasa, saudara kita di Palestina, apa yang terjadi kita dengar kabar-kabar, kita doakan, wallahu a'lam. Orang-orang ingin melakukan kerusakan, baik orang kafirnya atau orang-orang syiahnya dan sebagainya, semoga Allah Subhanahu wa taala yaitu sampai perlihatkan kepada mereka keburukan, dan kaum muslimin ya di mana saja berada, ya, negaranya, individunya, keluarganya, semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan kami mengucapkan jazakallah khair pada Al-Ustaz Fakhruddin Nu'man, hafidzakallahu ta'ala, atas faedah ilmu yang bermanfaat dan keuangan waktu yang diberikan. Pembahasan dalam risalah manzumah Sulamul Husul fi mabahits ilmi usul fi tauhidillah wa tibai rasul, dan insyaallah kita akan sambung kembali pembahasannya di kesempatan 2 pekan yang akan datang. Kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah memahami apa yang kita pelajari, dan tentunya Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkan pelajaran dan juga faedah-faedah ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Barakallahu fikum, dan kami tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio